Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Reskiani dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan NIM 062040111971 dan nomor absen 08. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ARGIS dan GRESGIS, mata kuliah pengantar GIS dan LDD. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari ARGIS terlebih dahulu. ARGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini dirilis oleh ESRI pada tahun 2000. Produk software ARGIS pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh ESRI pada tahun 1999, yaitu dengan kode versi 8.0 atau ARGIS 8.0. ARGIS ini merupakan penggabungan, modifikasi, dan peningkatan dari dua software ESRI yang sudah terkenal sebelumnya, yaitu ARView GIS 3.3 atau ARView 3.3 dan ARInfo Workstation 7.2. Utama dari ARGIS ini yaitu ARGIS Desktop, di mana ARGIS Desktop ini merupakan software GIS profesional yang komprehensif dan dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ARView, komponen yang fokus ke penggunaan data yang komprehensif, pemetaan, dan analisis. AREditor lebih fokus ke arah editing data spasial, dan ARInfo yaitu lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Berikutnya yaitu jenis-jenis ARGIS. Yang pertama yaitu ARGIS Desktop. Bentuk ARGIS untuk desktop ini bisa dibilang merupakan program yang paling dikenal secara umum. Seperti namanya, program ini harus diinstal pada perangkat komputer untuk bisa digunakan. Menggunakan ARGIS Desktop ini memberikan keleluasaan dalam pengelolaan data spasial dan mengintegrasikannya dengan ARGIS Online dan ARGIS Enterprise. Program desktop ini juga terdapat beragam tools bawaan yang memudahkan dalam pengolahan data. Yang kedua ada ARGIS Online dan ARGIS Enterprise. Keduanya ini merupakan platform layanan GIS yang bisa diakses melalui website. Secara fungsi memiliki fungsi yang sama, yaitu membuat peta dan mengolah data spasial. Hanya berbeda program ini melalui online platform website. Lalu yang ketiga yaitu ARGIS Apps. Berbeda dengan versi desktop dan website, jumlah aplikasinya juga tidak hanya satu. Setiap aplikasi ARGIS ini memiliki satu fungsi khusus dan bukan fungsi keseluruhan seperti versi desktop atau website. Lalu terdapat ARGIS API dan SDK, dikarenakan terkadang versi ARGIS ini tidak bisa mengolah data yang dibutuhkan dan mengharuskan adanya aplikasi khusus. Dengan ARGIS API dan SDK, program aplikasi pemetaan ARGIS ini bisa didesain sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir ada ARGIS Developers Tools. Nah, ARGIS Developers Tools ini pengguna dapat diberikan keleluasaan dalam mengatur dan memonitor aplikasi-aplikasi yang telah dibuat dalam satu dashboard. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat aplikasi software GIS. Yang pertama yaitu ArtReader. ArtReader ini memungkinkan pengguna menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ARGIS lainnya. Lalu terdapat ARGIS Desktop. Nah, ARGIS Desktop ini memiliki 5 tingkat lisensi. Yang pertama yaitu ARView, yang memungkinkan pengguna menampilkan data spasial, membuat peta berlapis, serta melakukan analisis spasial dasar. Lalu terdapat ArcMap. Nah, ArcMap ini aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS dan pemetaan dengan komputer. ArcMap memiliki kemampuan utama untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih, editing, menciptakan desain-desain peta, analisis, dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ArcMap ini diantaranya yaitu penjelajahan data
atau exploring, analisa SIG atau analyzing, presenting result, customizing data, dan programming. Nah, lalu selanjutnya ada R-editor. R-editor ini memiliki kemampuan sebagaimana ArcView dengan tambahan peralatan untuk memanipulasi berkasnya file geodatabase. Lalu terdapat R-info, yaitu memiliki kemampuan sebagaimana R-editor dengan tambahan fungsi manipulasi data, penyuntingan, dan analisis. Yang terakhir yaitu R-catalog. R-catalog ini tool untuk menjelajah atau browsing, mengatur atau organizing, membagi atau distribution, mendokumentasikan data spasial maupun mendata dan menyimpan data-data SIG. R-catalog membantu dalam proses eksplorasi dan pengelolaan data spasial. Setelah data terhubung, R-catalog dapat digunakan untuk melihat data. Bila ada data yang digunakan, dapat langsung ditambahkan pada peta. Nah, seringkali saat memperoleh data dari pihak lain, data tidak dapat langsung digunakan. Karena data tersebut mungkin masih perlu diubah sistem koordinat atau proyeksinya, dimodifikasi atau dihubungkan antara data geografis dengan atribut yang tersimpan pada tabel yang terpisah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GRASGIS. GRASGIS atau Geographic Resource Analysis Super System adalah paket perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG yang digunakan untuk analisis dan manajemen data geospasial, pengolahan gambar, memproduksi grafis dan peta, pemodelan spasial dan temporal, dan visualisasi. GRASGIS ini mendukung data raster dan vektor dalam 2 dan 3 dimensi. Model data vektor bersifat topologis, yang berarti bahwa area didefinisikan oleh batas dan sentroid. Batas tidak dapat tumpang tindih dalam satu lapisan. Sebaliknya, OpenGIS Simple Features mendefinisikan vektor lebih bebas, seperti halnya program ilustrasi vektor non-georeferensi. Perangkat ini mendukung lebih dari 350 modul dalam membuat peta dan gambar, manipulasi raster dan data vektor jaringan, memproses multispektral data citra, membuat, mengolah, dan menyimpan data spasial. GRASS mendukung konsep kerja berkelompok yang dapat diatur untuk berbagi data dan instalasi GRASS dengan NFS atau Network File System atau CIFS menjaga lokasi dengan offset ke server pusat sehingga dapat bekerja secara bersamaan dalam proyek database yang sama. Lalu selanjutnya terdapat beberapa fitur dari GRASGIS. Yang pertama yaitu Analysis Raster, yang kedua ada 3D Raster or Voxel Analysis, Analisis Vektor, Analisis Data Titik, Image Processing, DTM Analysis, Geocoding, Visualisasi, pembuatan peta, SQL Support, lalu Geostatistik, serta yang terakhir yaitu Temporal Framework. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.